Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Yuk latihan kecepatan berhitung untuk CPNS tahun 2021. Soal pertama. 5 ton ditambah 145 kg dikurang 13 kuintal ditambah 657 kg. Hasilnya adalah A. 3287 kg, B. 3167 kg, C. 3188 kg, D. 3208 kg, atau E. 3099 kg. Oke, kira-kira apa jawabannya ya? Yuk masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman, pada soal ini merupakan satuan berat. Untuk kita ketahui bahwa macam-macam satuan itu ada satuan panjang, satuan berat, satuan waktu, satuan luas, satuan volume, dan lain sebagainya. Nah, kita fokus dulu ke satuan berat. Nah, untuk satuan berat itu ada kilogram, hektogram, ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, yang jika naik tangga itu dibagi 10 dan jika turun tangga itu dikali 10. Untuk tambahan pengetahuan bagi kita semua bahwa 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ton itu 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. Dan 1 kilogram sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Nah, pada soal tadi, maka kita harus samakan dulu teman-teman. Kita di optionnya dalam bentuk kilogram. Jadi, kita satukan atau kita samakan semuanya menjadi kilogram. Yang di dalam kurung dulu ya teman-teman. Itu aturannya ya teman-teman. Nah, 5 ton itu sama dengan 5000 kilogram. Ditambah dengan 145 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, di sini 13 kuintal, berarti 1300 kg ditambah dengan 657 kg. Jadi, setelah ditambah-tambahkan itu 5100 kg dikurang 1957 kg. Jadi jawabannya yaitu 3188 kg. Dan yap, betul, jawabannya yaitu C. Nah, ini masih tingkat yang mudah ya teman-teman. Rata-rata untuk kecepatan berhitung itu tingkat kesulitannya bisa dikategorikan mudah. Tergantung teman-teman banyak latihan, maka akan cepat atau makin terbiasa melaksanakan soal-soal kecepatan berhitung. Di kecepatan berhitung ini, memang yang diuji adalah kecepatan kita dalam melakukan atau mengerjakan soal-soal yang diberikan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Dalam kurung 1/9 dikali 540 tutup kurung dikali 4,6 sama dengan A 276, B 256, C 298, D 265, atau E 241. Nah, teman-teman, kita masuk ke hitungan campuran. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam hitungan campuran ya teman-teman. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, dalam pelajaran matematika itu hanya ada 4 pengerjaan, yaitu penjumlahan atau tambah-tambahan dengan lambang tambah, kemudian pengurangan dengan lambang kurang atau minus, kemudian perkalian dengan lambang X, dan pembagian dengan lambang per atau titik 2 bagi ya teman-teman. Jadi dalam matematika hanya ada 4 pengerjaan tersebut. Nah, dalam hitungan campuran itu ada 5 aturan dasar pengerjaan hitung dalam matematika.
yaitu yang pertama, bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Berikut contohnya ya teman-teman. Jadi yang di depan dulu. Kalau misalnya tambah duluan ya tambah dulu. Kalau misalnya kurang duluan ya kurang dulu. Kemudian aturan kedua, bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau teman-teman menemukan kali duluan, baru bagi, berarti kali dulu. Jangan bagi dulu. Kalau misalnya bagi duluan yang ketemu, ya dibagi dulu, baru nanti dikalikan. Kemudian, aturan ketiga, apabila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan atau pembagian. Kalau perkalian dan atau pembagian sudah kita kerjakan, otomatis tinggal penjumlahan atau pengurangan yang akan kita kerjakan. Bila masih ada keduanya, penjumlahan dan pengurangan, maka selanjutnya kita ikuti aturan yang pertama, yaitu yang mana yang duluan yang kita temukan, apakah penjumlahan atau pengurangan, maka itu yang dilakukan terlebih. Berikut contohnya. Jadi kita kalikan dulu ya teman-teman, kemudian kita bagi juga dulu, baru nanti sisanya itu tinggal tambah dan kurang. Nah, baru nanti kita lakukan penambahan dan pengurangan. Di sini kan kita ketemunya tambah duluan. Berarti kita tambah dulu, baru nanti kita kurangi. Aturan keempat, bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi pangkat dan atau akar pangkat, maka pangkat dan atau akar pangkat harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang pangkat itu kita ubah jadi bilangan biasa dulu ya teman-teman, sehingga nanti bisa kita lakukan pengurangan dan penjumlahan sesuai dengan instruksi soalnya. Nah, aturan yang kelima, bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung yang berada dalam tanda kurung, yang dihitung terlebih dahulu adalah yang berada dalam tanda kurung, dan pengerjaan selanjutnya mengikuti aturan pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikut contohnya ya teman-teman. Nah, di dalam kurungnya kan ada penjumlahan, maka kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, baru nanti kemudian kita lakukan pembagian, pengalian, kemudian baru nanti penjumlahan maupun pengurangan. Seperti contoh berikut ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi ini apa nih teman-teman jawabannya? Yap, betul. 1/9 dari 540 yaitu 60. Kemudian baru kita kalikan dengan 4,6. Hasilnya yaitu 276. Jadi jawabannya yaitu A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di dalam kurung 19 ditambah 34 pangkat 2 dikurang 2065 adalah A. 809, B. 735, C. 789, D. 726, atau E. 744. Nah teman-teman, ini sesuai dengan 5 prinsip atau 5 dasar aturan dalam hitung campuran tadi ya teman-teman. Berdasarkan aturan nomor 5, yaitu jika ada operasi hitung di dalam tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Nah, jadi ini kita tambahkan dulu 19 ditambah 34, yaitu 53, baru nanti kita pangkatkan 2, yang hasilnya 2809. Baru kita kurangkan 2065. Jadi jawabannya yaitu E. 744. Mudah kan teman-teman? Baiklah, kita lanjut ya.
Soal nomor 4. Akar dari 701 ditambah 524 dibagi 5 sama dengan A 8, B 7, C 9, D 5, E 10. Nah teman-teman, ini masuk ke aturan nomor 4, yaitu bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi pangkat dan atau akar pangkat, maka kita harus mengerjakan terlebih dahulu pangkat atau akar pangkat tersebut. Jadi kita tambahkan dulu 701 ditambah 524, yaitu 1225. Itu sama dengan akar 35, baru kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 7. Maka option yang benar adalah B. Nah, baiklah teman-teman, ini masih tentang hitung campuran ya teman-teman. Nah, ini mudah banget nih ya. 8 dikali dalam kurung 210 dikurang 98 sama dengan A 912, B 878, C 896, D 806, atau E 876. Ini ada di aturan nomor 5 ya teman-teman. Jika ada kalimat matematika di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Maka berdasarkan soal tersebut, 210 kita kurangkan dulu 98. Hasilnya yaitu 112. Baru kita kalikan 8. Jawabannya yaitu 896. Jadi, option yang benar yaitu C, 896. (354) dikurang 81 dibagi 3 ditambah 9 kali 7 sama dengan A 300, B 390, C 360, D 370, atau E 400. Nah, ini ada di aturan nomor 3 ya teman-teman. Apabila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, pembagian atau pembagian, kemudian setelah selesai perkalian ataupun pembagian baru pengurangan dan penjumlahan. Kita masukkan aturan tersebut di soal ini ya teman-teman. Jadi kita bagi dulu nih, karena pembagian dulu yang kita ketemu 81 dibagi 3, kemudian 9 dikali 7, 81 dibagi 3 itu 27, 9 dikali 7 itu 63. Baru kita lakukan pengurangan dan penjumlahan. 354 dikurang 27 ditambah 63, maka hasilnya yaitu 390. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Oke, lanjut, masih dalam bentuk hitung campuran. 61 dikali 14 ditambah 72 dibagi 4 sama dengan A 812, B 872, C 798, D 835, atau E 824. Ini sama dengan yang tadi ya teman-teman. Masuk ke aturan nomor 3. Apabila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian ataupun pembagian dulu yang kita kerjakan, baru nanti penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, di sini kita dapatkan 61 dikali 14 ditambah 72 dibagi 4. Jadi kita kalikan dulu, kita bagi, baru nanti kita tambahkan. 61 dikali 14 854. Kemudian 72 dibagi 4 sama dengan 18. Baru kita tambahkan 854 ditambah 18 sama dengan 872. Jadi jawaban yang benar yaitu B 872.
Oke, kita lanjut masih dalam bentuk hitung campuran. Dalam kurung 156 dibagi 4 tutup kurung dikali 9 dikurang akar 289. Nah, ini ada pada aturan nomor 3 dan 4 ya teman-teman. Jadi kita kerjakan dulu perkalian pembagian, kemudian akar ataupun pangkat, baru kita lakukan pengurangan maupun penjumlahan. Nah, ini ada di dalam kurung ya, 156 dibagi 4, maka kita lakukan dulu 156 dibagi 4, yaitu 39. Kali 9 dikurang akar 289. Akar 289 yaitu 17. Jadi 39 kita kalikan 9, baru nanti kita kurangi 17. Jawabannya yaitu 334, yaitu option D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang hitung campuran ya teman-teman. Di sini terdapat soal 72 dikali 13 ditambah 82 dibagi 2 sama dengan A 945, B 977, C 919, D 980, atau E 945. Nah, ini ada di aturan nomor 3 lagi ya teman-teman. Jadi kita kerjakan dulu perkalian maupun pembagian, baru nanti pengurangan maupun penambahan. Nah, kita kalikan dulu 72 dikali 13. Kemudian baru kita tambahkan, tapi terlebih dahulu kita bagi 82 dibagi 2. Jadi 936 ditambah 41 sama dengan 977. Jadi jawaban yang benar yaitu option B 977. Nah, kayaknya cukup dulu ya tentang penjumlahan campuran atau hitung campuran. Kita lanjut ke soal yang berbeda. Rasanya teman-teman pasti sudah paham tentang aturan dalam hitung campuran ya kan? Kita lanjut ke model soal selanjutnya. 23.400 detik sama dengan titik-titik jam. A 6 jam, B 5,5 jam, C 7 jam, atau D 6,5 jam, atau E 5 jam. Nah teman-teman, ini adalah satuan waktu. Apa sih itu satuan waktu? Jadi satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Misalnya seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, abad, dan lain sebagainya. Nah, menurut satuan internasional, standar satuan waktu yaitu detik atau second. Berikut konversi satuan waktu teman-teman ya. 1 abad sama dengan 1000 tahun. 1 windu sama dengan 8. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Berikut satuan waktu dalam detik nih teman-teman. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu 3600 detik atau 60 menit. 1 hari itu 86.000 detik atau 24 jam. 1 minggu itu terdapat 604.800 detik atau sama dengan 7 hari, yaitu 168 jam. Sedangkan satuan waktu dalam hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan rata-rata itu 30,41 hari. Nah, kita bulatkan menjadi 30 hari. 1 bulan itu 28 hari, ada yang 29 hari, 30 hari, maupun 31 hari. Dalam 1 tahun itu ditetapkan 365 hari. Nah, dalam 1 tahun kabisat, yaitu ketika Februari berjumlah 29 hari,
maka jumlah hari dalam satu tahun itu yaitu 366 hari. Kemudian satuan waktu dalam minggu, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu, 1 tahun itu 52 minggu. Dan 1 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 60 bulan, atau sama juga dengan 5 tahun, 1 windu dengan 96 bulan, atau 8 tahun, 1 dekade sama dengan 120 bulan, atau sama dengan 10 tahun. Nah, teman-teman, kalau kita konversikan dalam tahun, maka satuan waktu dalam tahun yaitu 1 lustrum sama dengan 5 tahun atau 60 bulan, 1 windu 8 tahun atau sama dengan 96 bulan, 1 dekade 10 tahun, orang menyebutnya juga dengan 1 dasawarsa, sama dengan 120 bulan. 1 abad itu 100 tahun atau 10 dasawarsa, kemudian 1 masehi itu 1000 tahun atau 1000 milenium. Nah, kalau jumlah hari dalam bulan Januari sampai Desember itu biasanya Januari 31 hari, Februari antara 28 ataupun 29 hari ketika di tahun kabisat. Kemudian bulan Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember kembali ke 31 hari. Jadi silang-silang itu ya teman-teman, 31, 30, 31, 30, kecuali di bulan Februari itu hanya 28 maupun 29 hari. Oke teman-teman, kita balik lagi ke soal ya. 23.400 detik sama dengan titik-titik jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 1 jam itu terdapat tadi 3.600 detik. Kemudian kita bagi ya teman-teman, 23.400 kita bagi 3.600 sama dengan 6,5 jam. Jadi jawaban yang benar yaitu option D, 6,5 jam. Oke teman-teman, jika teman-teman dulu pembahasan kita mengenai satuan waktu lagi, kita konversikan aturan-aturan yang sudah kita jelaskan tadi ya juga, dan juga aturan-aturan dalam hitungan campuran. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.